Assalamualaikum Tribuners. Sudah hadir di studio Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos hari ini tokoh muda, pengusaha muda juga yang memimpin organisasi Himpunan Pengusaha Muda Sumatera Selatan. Langsung saja kita sapa Mas Puri Andamas, Ketua Umum HIPMI Sumsel. Betul. Betul ya, Ketua Umum ya? Ketua Umum. Ketum. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, rabbil alamin, sehat walafiat. Semakin segar di bulan Ramadan ini, puasa tidak menghalangi kegiatan. Insya Allah. Baru-baru ini HIPMI menggelar musyawarah Daerah, betul. Dan terjadi Regenerasi. Bulan apa itu, Mas Puri? November tahun 2024. 2024. Betul. Sehingga periode Mas Puri memimpin HIPMI Sumsel ini pada tahunnya nanti setelah pelantikan di tahun 2025. Jadi HIPMI itu periode 3 tahun. Jadi sejak 2025 sampai dengan 2028 nantinya insya Allah. Sampai 2028. Betul. Oke. Tapi sebelum ngobrol soal HIPMI Sumsel ini bisa diceritakan kalau ada pertanyaan siapakah Puri Andamas yang spanduknya bertebaran di kota Palembang. Iya, nama saya Muhammad Puri Andamas, umur saya tahun ini 31 tahun. Pekerjaan saya entrepreneur atau bahasa Indonesianya itu pengusaha. Memang sejak lulus kuliah, karena memang background keluarga di wira swasta, jadi saya berusaha mencoba meneruskan dan juga mengembangkan usaha-usaha yang sudah dibangun. Jadi memang saat ini aktifnya berwirausaha sendiri, bidang pertambangan batubara dan juga logistik. Ya nggak batubara saja, kita ada tambang-tambang lain, tapi sebagian besar lini usaha kita tuh operasionalnya ada di Sumatera Selatan, Lahat, Muara Enim, dan juga ada beberapa di Lampung. Jadi itu background saya. Saya lulus kuliah dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti tahun 2016. Masuk kuliah itu tahun 2011. Nah, yang hari ini alhamdulillah kembali ke Sumatera Selatan, menjadi Ketua Umum BPD HIPMI Sumatera Selatan, dipercaya oleh teman-teman semua yang insya Allah bisa saling berkolaborasi dan juga terus bersinergi dengan teman-teman semua di Sumatera Selatan dan juga di pusat. Lahir di Jakarta. Di Jakarta ya. Lahir di Jakarta, tapi keluarga besar, sebagian besar masih ada di Palembang dan juga di Lahat. Orang tua saya keduanya orang Sumatera Selatan. Tapi orang tua di Jakarta juga. Sudah di Jakarta sekarang itu. Bapak itu setelah lulus kuliah langsung merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Lalu tahun 2006 atau 2007 ya kembali lagi ke Sumatera Selatan untuk mencoba menjadi wirausaha. Oke. Berarti masa kecil sampai sekolah di SMA di Jakarta. SMA di Jakarta. Cuman kan kita setiap tahun kembali ke Palembang, ketemu dengan keluarga besar juga. Terus waktu Bapak itu sudah aktif di Lahat, ngurus pekerjaan tambang batubara, kita ya mungkin bisa setahun 2 kali, 3 kali itu juga ke Lahat. Nah, sekarang sih alhamdulillah insya Allah setiap 1 bulan, 2 bulan sekali saya pasti ke Lahat, pasti stay di Palembang cukup panjang, seperti itu. Di Trisakti tadi ya? Trisakti jurusannya? Teknik Pertambangan. Cocok ya? Cocok. Memang karena terinspirasi bisnis keluarga ini? Tidak juga. Jadi memang kebetulan saja. Jadi dulu pengennya jadi dokter justru. Pengennya jadi dokter, tapi tiba-tiba jalannya lain, dinamikanya berjalan. Akhirnya di ujung-ujung penghujung mau kuliah itu, saya pilih beberapa jurusan di Universitas Trisakti. Lalu diterimanya justru di Teknik Pertambangan. Jadi memang kayaknya sudah jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala tuh. Kita bisa berencana mau jadi dokter, mau gimana, tapi ternyata jalannya ada di sini. Alhamdulillah nggak pernah menyesal juga, malah semakin banyak bersyukur, ditunjukkan jalannya, dan benar-benar hari ini ternyata menjadi pengusaha adalah passion saya. Jadi mulai menjalankan sendiri bisnis batubara ini
sejak berapa tahun? Sejak 2016, begitu lulus kuliah, saya itu berencana mau S2 di Inggris. Tapi ternyata nggak diterima karena minim pengalaman kerja ya. Nah, akhirnya di tahun 2016 akhir itu, atau 2017 ya, saya putuskan untuk ya sudahlah, saya coba langsung join aja usaha orang tua yang ada di Lahat. Tapi saat itu nggak langsung bergabung. Jadi saya melihat kan ada apa sih lini-lini bisnis yang bisa kita kembangkan dari pertambangan batubara ini. Akhirnya kita buat satu perusahaan sendiri yang bergerak di bidang logistik, itu hauling batubara. Saat itu kita urus truk batubara lah. Nah, alhamdulillah 2017-18 berkembang terus sampai akhirnya kan COVID itu pukulan cukup berat untuk perusahaan-perusahaan kita, tapi alhamdulillah kita bisa bangkit kembali. Pelan-pelan kita coba develop semua perusahaan-perusahaan yang di bawah kita untuk lebih terintegrasi supaya operasionalnya bisa sustainable. Di mana nantinya dalam kondisi apapun harapan saya tambangnya atau industrinya tuh terus bisa berjalan kan. Nah, ya alhamdulillah hari ini dari semua lini usaha, baik dari pertambangan batubara, kontraktor, logistik truk batubara, trading batubara, terus kita juga lagi pengembangan stasiun bongkar muat kereta api, stasiun dan juga tempat penumpukan batubara. Jadi memang kita mempersiapkan ekosistem bisnisnya kita tuh saling terintegrasi satu sama lain. Lalu kita juga ada beberapa site baru untuk tambang pasir silika, yaitu di Lampung. Dan ya insya Allah tahun ini teruslah di Sumatera Selatan kita lihat potensinya sangat-sangat luar biasa besar. Terus semangat untuk coba kembangin bisnis-bisnis lain lah di Sumatera Selatan ini. Baik dari biomass, komoditas, dan lain-lain lah. Kita coba terus untuk develop. Dan sudah terpisah dari bisnis orang tua? Nggak bisa terpisah, masih saling terintegrasi lah. Cuman kebanyakan hari ini bisnisnya kita yang manage dan kita yang operate semuanya. Seperti itu. Seru juga ini ya. Alhamdulillah, luar biasa. 2016 sampai sekarang ya. Ya, sudah berarti mau 9 tahun ya. Oke. Kita masuk ke pembahasan soal HIPMI ya. Siap. Di mana tadi saya sebut posternya beredar di berbagai penjuru kota Palembang. Nah, itu bisa diceritakan sih kemarin tuh seperti apa Jadi Musda itu? Jadi sebenarnya perjalanan saya itu gabung HIP ini di HIPMI Jaya. HIPMI Jaya itu Jakarta. di Jakarta, di DKI Jakarta. Terus setelah 2019 bergabung di HIPMI Jaya, tahun 2022 dapat kesempatan untuk menjadi Wakil Sekretaris Jenderal di BPP HIPMI. Itu langsung ke HIPMI Pusat. Nah, ya berdinamika berjalan lah tuh di HIPMI Pusat. Lalu kan ketemulah berinteraksi dengan teman-teman di Sumatera Selatan, juga teman-teman di seluruh Indonesia ya. Tapi spesialnya khususnya Sumatera Selatan, karena memang seluruh pekerjaan kami, operasional kami, dan juga keluarga besar, itu ada di Sumatera Selatan kan. Ya, alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa berkenalan dengan teman-teman di Sumatera Selatan. Nah, saat itu melihat dinamikanya, mau sudah ada Musda dan lain-lain, saya ngelihat, wah, soliditas, terus kebersamaan teman-teman yang di Sumatera Selatan, dan semangat ya terutama ya, yang melihat teman-teman pengusaha muda masih semangat semua tuh di Sumatera Selatan. Akhirnya saya minta izin lah dengan Ketua Umum BPP HIPMI, Ketum Akbar Himawan Bukhari, untuk coba minta izin lah ya, untuk saya mau ikut kontestasi musyawarah daerah dan mencalonkan diri sebagai calon ketua umum BPD HIPMI Sumatera Selatan. Ya alhamdulillah diberikan blessing-nya, dipersilakan untuk melewati prosesnya, karena kan saya udah di BPP HIPMI nih, sebenarnya udah di pusat terus kembali lagi ke daerah kan. Nah, jadi akhirnya kayak ketum bilang, udah boleh silakan berjalan silaturahmi dulu dengan teman-teman seperti apa. Karena kan kita kan dari HIPMI Jakarta, lalu di pusat terus dengan teman-teman daerah kita bangunlah komunikasi lagi, bangun hubungannya lagi pelan-pelan seperti itu. Alhamdulillah teman-teman responnya sangat-sangat baik waktu itu, dan kita diterima dengan baik juga.
Mulai dari situ semakin yakin dan juga semangat untuk terus berproses menjadi Ketua Umum BPD HIPMI Sumatera Selatan. Ya dinamikanya cukup panjang, sejak mungkin satu tahun lah sudah perjalanan ya. Dan alhamdulillah bisa musda di bulan November 2024. Terlepas dengan semua dinamika yang terjadi saat itu, ya alhamdulillah lancar, baik, hasilnya juga baik, dan kita semua bersepakat untuk mengedepankan motonya HIPMI itu, bertanding untuk bersanding. Jadi ya boleh kita bertanding di saat musda, ada calon-calonnya dan bagaimana dinamikanya, tapi ujung-ujungnya kita akan saling berangkulan. Kita akan merangkul satu sama lain supaya HIPMI ini organisasinya cukup besar dan marwahnya sangat-sangat baik. Jadi yang kita kedepankan adalah kepentingan organisasinya, bukan kepentingan pribadi masing-masing. Jadi saya nggak mau merawat konfliknya. Alhamdulillah semua teman-teman yang berada di dalam proses musda kemarin, kita coba rangkul untuk masuk dalam kepengurusan kita 3 tahun ke depan. Bisa diceritakan HIPMI Sumsel ini seberapa banyak anggotanya dan coverage-nya sampai seberapa? Coverage-nya itu kita ada di 17 kabupaten kota. Oh, ada semua? Ada semua, lengkap. Dan insya Allah tahun ini kita akan launching sekretariat di kabupaten kota masing-masing. Dan juga kita akan rebranding HIPMI-nya supaya lebih segar, supaya bisa diterima oleh teman-teman anak-anak muda di seluruh penjuru Sumatera Selatan, dan teman-teman semua bisa bersemangat mau menjadi pengusaha muda. Ya, kita juga bilang sama mereka kalau pengusaha itu nggak harus selalu yang besar gitu. Semuanya tuh bisa dimulai dari yang paling kecil kan. Jadi ya semuanya bertahap kok, dan nggak ada masalah. Karena memang kita sangat-sangat butuh pengusaha-pengusaha muda tuh untuk terjun dan turun langsung menjadi seorang wira swasta gitu, masuk sektor entrepreneurship, supaya muncul backbone ekonomi baru tuh yang ada di kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dan juga anggotanya cukup luar biasa, mungkin kalau dihitung 1.000 lebih tuh ada ya, tapi aktif hari ini mungkin sekitar 300-400 orang. Yang saya pengen juga setiap tahun nanti kita akan lakukan rekrutmen. Itu hanya di Sumatera Selatan ya, tapi di kabupaten kota masing-masing saya yakin rame. Jadi 500-700 orang tuh saya yakin ada anggotanya. Nah, siapa saja anggota-anggota mantan-mantan, HIPMI ada umurnya ya, sampai 41 tahun gitu. Cuman teman-teman yang menjadi anggota HIPMI ini salah satunya Pak Wakil Wali Kota. Itu Kak Prima Salam adalah kader HIPMI dari Kota Palembang. Terus ada CEO-nya Maju Motor hari ini, Ko Alvin Kennedy, itu juga sekarang masih aktif juga di HIPMI Pusat. Terus ada mantum kita, mantum Herman Syah Mastari, ada mantum Luri, ada mantum Yuda Pratomo, mantan calon wali kota kemarin. Terus ada yang jadi ketua kadin Kota Palembang sekarang, Ketum Akbar Alvaro. Terus yang lebih tuanya lagi juga luar biasa, ada Ketum Dodi, ada yang menjadi Ketum Kadin sekarang, Ketum Avandi Uji. Jadi HIPMI ini saya melihat selain organisasi pengusaha, ini juga menjadi organisasi kaderisasi yang cukup sukses. Bisa melahirkan pemimpin yang terus aktif berkontribusi di sektornya masing-masing gitu. Ada yang masuk ke pemerintahan, ada yang tetap menjadi di entrepreneurship, di kewirausahaan. Dan saya yakin ke depan melihat representasi HIPMI yang ada di pemerintah pusat hari ini dan juga orang-orangnya sungguh luar biasa kan. Jadi saya punya optimisme gitu bahwasanya kader HIPMI Sumatera Selatan juga punya kesempatan yang sama nantinya melalui organisasi ini bisa berkiprah dan juga punya karir di nasional. Insya Allah seperti itu. Termasuk Mas Puri ya? Insya Allah bisa jadi. Cuman hari ini kita fokus di HIPMI, tetap menjadi pengusaha yang bisa berkontribusi untuk dari yang kecil-kecil lah, kita coba bantu seperti itu. Setidaknya posternya kemarin sudah bukan bertanding tapi bersanding dengan ini Pak, poster-poster kepala daerah ya. Kebetulan karena
kontestasinya bertepatan dengan Ya, kontestasi pilkada serentak iya. gitu. Bulan November sama ya. Iya, itu agak susah juga kan nyari ini ya, nyari spot-spot yang kosong karena full semuanya di mana-mana. Iya. Gitu. Ya, eh itu salah satu usaha saya dan juga tim untuk coba branding dan juga mencoba untuk masuk testing lah. Kira-kira responnya seperti apa sih di masyarakat ataupun di Sumatera Selatan. Ya, alhamdulillah sangat-sangat baik. Saya juga agak surprise dengan responnya dan juga ternyata oke kok, nggak buruk-buruk banget. Terus ya ini menjadi modal ke depan lah, kita lihat mau seperti apa kan. Tapi hari ini saya sih fokus dan juga yakin tetap menjadi pengusaha, itu jalan terbaiknya kita. Suatu hari nanti kesempatan seperti apa ya kita lihat aja. Belum ada target yang luar biasa jangka panjang ingin menjadi apa, nggak ada. Hari ini fokuslah sama teman-teman di HIPMI Sumatera Selatan dan juga fokus berwirausaha. Oke. Nanti kita lihat nanti. Siap. Ya, tadi kita bicara soal HIPMI Sumsel, ada disebutkan juga akan ada rekrutmen ya. Betul. Bisa dijelaskan syaratnya apa sih anak-anak muda ini kalau mau gabung HIPMI? Pertama memiliki perusahaan, itu sudah pasti tuh, karena kan hiburan pengusaha muda harus dibuktikan dengan adanya legalitas perusahaan, itu ada CV atau PT. Terus kedua di bawah 41 tahun umurnya, karena kan mudanya itu ada batas umurnya tuh di bawah 41 tahun. Nah, jadi menurut saya dua modal itu pun sudah cukup untuk menjadi anggota HIPMI. Yang nantinya rekrutmen ini akan dilaksanakan di BPC-nya masing-masing. Misalnya BPC Kota Palembang, ada BPC Lahat atau BPC Muara Enim nanti. Jadi ada semua ya? Ada semua. 17 kabupaten kota kita punya semua. Jadi sebenarnya kepengurusan BPD HIPMI Sumatera Selatan sebagai payung organisasi di Provinsi Sumatera Selatan, payung organisasi HIPMI ya, itu adalah representasi dari kader-kader HIPMI yang tersebar di 17 kabupaten kota. Nah, jadi jajaran kami ini ya tadi semuanya adalah perwakilan-perwakilan dari 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Nah, kita itu program kita lebih banyak menjadi payung organisasi dan juga ke depan membantu teman-teman untuk advokasi kebijakan dan juga berkontribusi kepada sektor-sektor yang kira-kira masih bisa kita kerjakan. Ya kita juga nggak mau gegabah kan. Kira-kira banyaklah program-program agenda-agenda wajib organisasi yang harus kita jalankan juga seperti itu. Jadi apa namanya? Tadi ada kaderisasi juga ya. Tapi apa benefitnya pengusaha itu bergabung? Pertama networking, itu yang saya rasakan hari ini. Kita punya networking sangat-sangat luas dan lintas provinsi sampai ke Jakarta sana. Terus networking kita sudah saya buktikan benar-benar bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga usaha kita. Jadi banyak banget teman-teman yang usahanya tuh semakin terbuka, peluang usahanya juga semakin luas. Terus pertumbuhan usahanya juga semakin terlihat dari bergabungnya dengan HIPMI. Artinya organisasi ini tuh dari kita untuk kita saling menguatkan satu sama lain. Let's say misalnya HIPMI teman-teman bikin acara, ya pasti akan mengutamakan teman-teman yang punya usaha di dalam HIPMI. Let's say mereka yang punya I.O., mereka yang punya catering, mereka yang punya publikasi dan semuanya lah, digital agency dan lain-lain, kita akan menggunakan teman-teman kita tersebutkan. Terus berkolaborasi udah pasti tuh, pengembangan usaha bersama kan. Kira-kira misalnya saya di pertambangan, saya butuh truk batu bara, saya akan cari teman-teman yang ada di anggota BPD HIPMI Sumatera Selatan yang kira-kira tertarik untuk masuk atau mencoba bisnis ke sana. Jadi bisnisnya itu bisa membuka bisnis dari lintas sektor juga. Terus ada yang bermain di perumahan misalnya, ada yang trading di komoditas dan lain-lain. Nah, kita coba bisa diskusi itu. Dan ternyata responnya dengan organisasi yang kita banggakan ini, ternyata responnya sangat baik dari pemerintah daerah, terus BUMN dan BUMD, mereka siap support dan berkolaborasi dengan kita. Jadi, ya alhamdulillah
Banyak lah benefitnya. Benefitnya sangat banyak. Misalnya contohnya pembiayaan dari perbankan. Ini perbankan baik dari apa namanya Himbara, Himpunan Bank Indonesia, negara itu mau jalin komunikasi. Mereka mau coba tawarkan produk-produknya. Kira-kira apa yang mereka bisa support untuk teman-teman di HIPMI Sumatera Selatan. Salah satunya ya. Jadi sebenarnya masih banyak sekali tuh yang bisa benefit yang anggota HIPMI ini bisa dapatkan. Belum lagi dari pusat nantinya jika ada program-program dengan pemerintah pusat, turunannya tuh bisa sampai ke daerah masing-masing. Seperti itu. Secara umum komposisinya nih di sektor apa nih anggota HIPMI? Banyak yang di F&B, juga banyak yang di kontraktor, banyak juga yang di sektor pembangunan seperti perumahan dan lain-lain. Terus ada yang multi trading, ada yang fabrikator, juga sebenarnya banyak banget. Jadi saat ini memang PR utama kita tuh membuat database yang permanen. Saya pengennya ke depan kita bisa gunakan database ini untuk melihat tuh teman-teman tuh sektor bisnisnya apa aja. Jadi bisa saling kolaborasi dan saling menguatkan nantinya. Bahasa anak gini nih ya, Gen Z-nya harus database harus jelas ya. Database harus jelas. Supaya bisa pengembangannya ke apa. Betul, supaya semuanya kan terarah nantinya gitu. F&B tuh mungkin owner-owner cafe gitu bisa ya jual Iya, gitu ya. harus dong. Kita juga tuh pengennya roadshow-nya kayak gitu. Ajak teman-teman owner-owner cafe, yang punya rumah makan. Di Palembang, di Sumatera Selatan banyak banget kan. Ayo gabung dengan HIPMI di kotanya masing-masing. Seperti itu. Iya, iya. Oke. Nah, ini kita mau tanya juga soal bagaimana sih upaya atau partisipasi kontribusi HIPMI ke perekonomian di Sumatera Selatan. Oke. Karena sudah ada tadi disebutkan ya di kepengurusan atau di organisasi ada sektor-sektor, ada organisasi. Ya. Tapi kalau untuk keluarnya apa? Keluarnya? Dari organisasi ini untuk Sumatera Selatan ini apa sih kontribusinya? Jadi yang pertama kita tuh pasti akan memproseskan program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kita akan berkontribusi di sana. Jadi kita dengan sangat senang hati, dengan tangan terbuka terus menerima tuh apa yang bisa kita lakukan secara bersama untuk memecahkan ataupun berkontribusi di sektor ekonomi. Let's say misalnya hari ini dari pemerintah pusat dan juga provinsi fokusnya adalah cetak sawah. Nah, Sumatera Selatan ini salah satunya provinsi yang strategis yang harus bisa menciptakan sawah-sawah baru kan. Nah, kita tuh HIPMI tuh akan berkontribusi di situ nantinya jika diberikan kesempatan kan. Jadi kita sangat siap dan juga mau turun tangan untuk membantu itu. Terus program makan bergizi gratis yang hari ini kan dari pusat sudah ada kerjasamanya dibuatkan 1000 dapur HIPMI. Lalu di daerah masing-masing kita lihat tuh kita petakan nantinya. Oh, mana dapur-dapur strategis yang memang secara supply chain kita bisa bantu supply. Jadi kita sudah pasti berkontribusi harus mensukseskan program pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan yang hari ini kita terus tuh komunikasi dengan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dan juga di teman-teman di kota kabupaten masing-masing. Kira-kira apa yang bisa kita bantu dan juga apa yang menjadi concern para pemerintah hari ini. Nah, kita sangat siap untuk support dan turun tangan di situ. Seperti itu. Tapi dua tadi udah tersosialisasikan. Itu salah satunya lah. Betul. Cetak sawah dan MBG. Ya karena hari ini digaung-gaungkan programnya itu yang harus sukses kan. Seperti itu. Cuman di sektor lain kita terus buka kok. Buka lapangan pekerjaan baru, buka bisnis baru yang artinya kan juga membantu menyerap tenaga kerja baru dan juga memberikan pendapatan kan untuk daerah juga dari perpajakan, dari spendingnya kita, dari karyawan yang dipekerjakan dan lain-lain. Itu juga salah satu bentuk kontribusi itu. Cuman seberapa besarnya, nah ini nih secara data harus kita di part apa? Iya, di part apa? Cetak sawah ini sebagai apanya misalnya penggilingan kontraktornya atau nanti let's say setelah sawahnya jadi kan kita sambil hanya berpikir, saya tuh diskusi kalau sawah sudah jadi terus yang mengoperasikan sawahnya itu siapa? Nah, ini kan menjadi ini lagi kan, menjadi peluang-peluang baru yang sebenarnya teman-teman bisa lakukan tuh. Karena kan komoditas beras ini menjadi komoditas pangan utama kita di Indonesia kan. Terus apakah kita bisa tuh
dengan pemerintah hari ini udah membuat regulasi kan, bahwasanya harga gabahnya sekian, harga beras nanti sekian. Nah, ini kira-kira kita bisa berkontribusi di situ nggak? Kita sangat-sangat siap juga buat terjun ke sana. Tapi Seperti sudah itu. ya yang ikut bisnis di sawah atau padi. Kita monitor terus sekarang kira-kira di Sumatera Selatan ini setahu saya belum berjalan karena lahan-lahannya masih disiapkan dan lain-lain. Nah, nanti mungkin Memang. Jadi mungkin setelah itu nanti dibuka ya kita akan coba tawarkan. Oh, dari HIPMI kita mau coba kontribusi di sini kira-kira dari pemerintah seperti apa gitu. Karena peluangnya kan ini kan hampir digandakan ya. Betul. Luasan Jumlah sawahnya. Ya, jumlah sawahnya digandakan ya. Tambahan mungkin 1 juta hektar atau berapa. Iya, betul. Ya, hari ini kan kita lihat ketersediaan lahan di Sumatera Selatan berapa, ya kita sangat-sangat siap lah untuk bantu kontribusi di sana. Existing aja kita termasuk yang terbesar. Yes, yang terbesar. Betul. Terbesar nomor Existing. berapa gitu ya Iya. di seluruh Indonesia. Artinya ini kan peluang untuk yang sudah jalan sudah ada nih Iya, contohnya kan. betul. Cuma yang perlu Iya. kita cek yang tambahan ini. Tambahan, karena kan dulu seingat saya motonya Sumatera Selatan ini kan lumbung pangan, lumbung energi kan. Nah, artinya itu semua target dan juga program pemerintah Indonesia hari ini, Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran, sebenarnya Sumsel bisa sangat-sangat berkontribusi di situ gitu. Pertumbuhan 8%, komoditas-komoditas penunjangnya, kita semua ada di dalam internalnya kita. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai seorang pengusaha melihat peluang-peluang ini bisa kita rubah menjadi bisnis-bisnis baru. Nah, itulah saya ngelihat. Kalau saya ngelihat sih teman-teman di yang muda-muda khususnya ya kan lebih kreatif, lebih bersemangat, lebih spirit lah. Jadi sangat-sangat terbuka tuh dengan ide-ide bisnis segar yang baru seperti itu. Yang bisnis pangan ini. Iyalah, kita ngelihat ya negara-negara lain konglomerasinya muncul dari bisnis-bisnis pangan. Di Thailand, di Vietnam, di semua lah ya. Nah, kita ngelihatnya Indonesia harusnya juga bisa tuh punya area yang luas, potensinya luar biasa. Seharusnya bisa tuh kita kontribusi tuh sektor utamanya di pangan nantinya gitu. Pasarnya sudah pasti. Pasarnya sudah pasti. Itu kita baru ngomongin satu komoditas beras. Kita belum ngomongin sayur, belum ngomongin buah, belum ngomongin lini turunannya lah, yang lain-lain. Ya, tinggal kan seberapa besar ya, harapannya kami itu, karena kita memang pelaku usahanya, kita itu berharap kita bisa memberikan input ke pemerintah provinsi dan juga ke pemerintah pusat, input yang kira-kira apa sih yang terjadi di lapangan. Terus apa sih harapan kita sebagai pengusaha supaya regulasinya itu lebih baik dan juga berpihak kepada kami. Nah, itu tuh yang hari ini alhamdulillah melalui organisasi kita bisa kasih saran dan masukan tuh ke pemerintah pusat, ke pemerintah provinsi. Karena kita pelaku usahanya yang benar-benar terjun langsung di bawah seperti itu. Setelah terpilih dan resmi sebagai Ketua Umum HIPMI Sumsel, Ya. apa ini yang mau diharapkan atau ekspektasinya ke kepala daerah yang baru terpilih ya, ada provinsi maupun kabupaten kota? Ekspektasinya yang pasti gini, kita berangkat dari potensi ya. Potensi Sumatera Selatan ini yang sangat-sangat luar biasa besar. Dari sektor komoditas sawit misalnya. Terus itu kan turunannya banyak sekali kan. Zero waste lah harusnya itu bisa kita kerjakan. Terus sektor energi, ada batu bara, ada minyak, ada gas bumi, yang hari ini kita lihat potensinya sangat-sangat luar biasa. Terus di sektor-sektor pangan tadi kita lihat turunannya seperti apa. Lalu hortikultura dan lain-lain lah. Duren kita, perkebunan buah-buahan lah ya, yang harus lebih digaungkan. Terus ketiga, saya ngeliat juga di bisa melihat ekspektasinya pemerintah provinsi dan juga pusat itu kan hari ini fokus pada hilirisasi. Nah, cuma kan mindset hilirisasinya selalu ke komoditas mineral, komoditas batu bara yang harus diproses lagi dan itu panjang. Nah, cuman kan saya tuh berangkat sama teman-teman diskusi bahwasanya hilirisasi ini tuh harus dibuat sesimpel mungkin. Merubah buah pisang menjadi pisang goreng pun itu hilirisasi loh. Menjadi keripik pisang pun itu hilirisasi. Terus menambah nilai value kan, menambah value di situ. Ya. Betul. Kopi seperti itu juga. Kopi pagar alam itu banyak dijual ke
provinsi-provinsi lain, terus menjadi produk provinsi tersebut kan. Padahal sebenarnya kita bisa lakukan hilirisasi tuh Kita dari kopi itu. kemas sendiri, kita branding sendiri sudah hilirisasi. Betul, itu sudah hilirisasi. Karena nilai tambah ya. Nilai tambah, dan kita bisa ekspor dari situ gitu. Nah, eksportasinya tadi melihat peluang-peluang komoditas tersebut yang ada di Sumatera Selatan, pemerintah segera bisa terus proaktif merangkul para pengusaha-pengusahanya dan mendengar apa yang dibutuhkan. Misalnya, kita itu nggak bisa ekspor langsung nih dari Sumatera Selatan hari ini, karena kita nggak punya pelabuhan internasionalnya, nggak punya pelabuhan ekspornya. Kita harus kirim barang-barang tersebut melalui melalui pelabuhan-pelabuhan lain untuk pergi menjadi pangsa untuk merambah pangsa ekspor kita di internasional. Ya, saya melihat ekspektasinya lebih strategik aja. Apa yang kira-kira menjadi kekuatan Sumatera Selatan, apa yang dibutuhkan oleh para pengusahanya dan juga bisa difasilitasi oleh pemerintah, lalu dikerjakan bersama supaya semuanya bisa lebih saling terintegrasi dan ke depan hasil yang diberikan oleh Sumatera Selatan, baik hasil alamnya, seluruh industrinya ya, dan komoditasnya itu benar-benar bisa bermanfaat untuk Sumatera Selatan. Jadi, let's say tadi kan, kita nggak lagi ekspor dari pelabuhan lain yang di provinsi lain gitu, karena kita nggak ada pelabuhan ekspor di sini yang bisa langsung sandar kontainer dan lain segala macamnya lah. Nah, menurut saya itu yang menjadi concern. Dan juga kalau secara regulasi menurut saya iklim bisnis, regulasi, apalagi kita orang asli Sumatera Selatan, diterima dengan sangat-sangat baik di tempat masing-masing, di area kerja masing-masing. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya ya. Tinggal input-input dan masukan-masukan supaya pengusaha bisa tetap hidup, pemerintah juga sangat terbantukan dari pendapatan daerahnya, dan juga masyarakatnya bisa dipekerjakan dengan layak dan bisa merubah taraf hidupnya kan ke depan. Nah itu. Sejalan lah ya ekspektasinya dengan Sejalan, sekarang. betul. Jadi saya sebagai pengusaha, apalagi himpunan pengusaha muda, kita pasti akan terus saling support dan berjalan bersama dengan pemerintah lah. Karena kan pengusaha itu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Udah pasti dong, kita nggak mungkin nggak berjalan beriringan dan bersamaan dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah masing-masing, seperti itu. Kalau yang spesifik untuk pengusaha muda ya, dalam hal ini representasinya adalah HIPMI, apa yang diharapkan? Saya tuh lebih concern ke sektor ekonomi kreatif yang ada di Sumatera Selatan hari ini. Jadi gimana para anak-anak muda ini mau tuh masuk sektor jadi perajin songket. Karena ini kan sebenarnya salah satu kain yang luar biasa. Terus bisa merambah pasar ekspor kan. Nah, jadi harapan saya tuh banyak pengusaha-pengusaha muda dari Gen Z nantinya atau Gen Millennials itu bisa masuk ke sektor-sektor yang lebih real. Contoh mau menjadi petani untuk ngurusin sawah dan lain-lain. Karena ini kan sebenarnya sektornya bukan ya nggak kalah keren ya gitu loh. Dan juga kan yang dilihat kan menghasilkan sesuatu, ada untungnya, ada kontribusinya. Nah itu. Jadi saya lebih berharap banyak munculnya pengusaha-pengusaha muda dari Sumatera Selatan muncul dan masuk ke multisektor. Jadi nggak semuanya tuh berfokus di F&B, pertambangan gitu. Enggak kok. Saya pun mencoba diri saya tuh untuk challenge kita masuk sektor-sektor lain. Seperti itu. Jangan karena usia kelihatan keren. Iya, kelihatan keren-keren. Kafe semua. Iya, let's say bikin kafe semua. Atau sekarang lagi heboh skincare, bikin bisnis skincare semua gitu. Ada yang punya IO, bikin bisnis IO semua gitu. Enggak dong, harusnya kita lihat potensinya sangat-sangat besar di Sumatera Selatan ini, kita bisa masuk multisektor. Jadi challenge-nya memang ada, tapi kan yang namanya berwirausaha, ya pasti ada tantangannya dong, nggak mungkin enggak. Nah itu. Ya, jadi sektor apa ya, kayak pertanian, perkebunan. Perkebunan. Butuh juga sentuhan anak muda. Sangat butuh. Jadi kan hari ini kan kita ngelihat contoh misalnya, duku lah ya. Duku Sumatera Selatan ini kan terkenal luar biasa manisnya dan panennya juga sangat-sangat luar biasa. Cuman apakah sudah dimanfaatkan ataupun diurus dengan baik oleh teman-teman yang punya jiwa muda tadi? Kenapa sih harus anak muda? Karena tadi kita tuh melek dengan teknologi, kita melek dengan hal-hal yang sifatnya tuh optimal. Jadi bagaimana komoditas
Duku ini satu misal contohnya Duku ini tuh bisa lebih optimal kan, bisa kualitasnya bisa baik, bisa merambah seluruh Indonesia secara supply chain dan lain-lain lah. Nah, ini kan butuh sentuhan-sentuhan dan juga ide-ide gila anak-anak muda kan, kreativitas. Malah saya agak berpikir aneh, bukan aneh sih. Saya tuh berpikir saya justru pengen buat kebun durian sekarang di Sumatera Selatan. Kan durian-duriannya Lahat, itu kan terkenal juga tuh. Kalau lagi musim durian, bagus-bagus, manis-manis. Saya berpikir itu, gimana sih kita bisa bikin kebun durian yang terintegrasi, pakai bisa smart farming, terus hasilnya kualitasnya bagus, bisa mempertahankan varietas unggul endemik durian Sumatera Selatan yang bisa go internasional. Nah itu dulu tuh. Jadi tuh saya tuh sebagai pengusaha juga nggak melulu berpikir di komoditas tambang kok. Saya terus tuh berpikir pengembangan usaha di sektor-sektor lain yang di Sumatera Selatan. Karena potensinya benar-benar luar biasa besar. Seperti itu. Memang yang hasil-hasil alam nih, saya berapa kali diskusi memang kita masih mentah aja ya. Iya. Durian pun ya apa adanya. Iya, begini ya kita terima kan. Bayangin durian Sumatera Selatan itu manis, bagus gitu, sampai ke Jakarta, sampai ke daerah-daerah lain. Itu aja diterima dengan baik oleh market kan. Bagaimana kalau ini dirawat dengan baik, difikirkan dengan matang, varietasnya lebih unggul, terus ya tadi ya, teknologi hari ini kan sungguh-sungguh luar biasa ya. Kita lihat berkaca di Jepang, di Korea, di Thailand gitu, mereka bisa bukan rekayasa genetik, justru mereka mengoptimalisasi varietas buahnya mereka bisa lebih manis, bisa lebih tahan banting supaya nggak cepat busuk, supaya lebih diterima dengan masyarakat gitu kan. Ya saya rasa Sumatera Selatan juga bisa. Kita kan punya pertanian di Universitas Sriwijaya juga ada kan, seperti itu. Terus sentuhan teknologi dan ilmu pengetahuan. Iya, teknologinya sebenarnya ada, ilmu pengetahuannya ada, harusnya ini bisa dikolaborasikan sama pengusaha nih gitu loh. Iya. Gitu. Menarik, banyak ide-ide nih kalau kita banyak banget sebenarnya. Itu baru sektor tadi ya, hortikultura tuh itu bicarakan. Belum kita lihat sektor-sektor lain kan. Nah, jadi saya berharap teman-teman di Sumatera Selatan tuh bisa melihat potensi ini yang mau kita gaungkan, ini mau kita coba advokasikan gitu. Kalau ternyata di Sumatera Selatan potensinya luar biasa dan masih banyak peluang terbuka untuk setiap orang yang mau menjadi pengusaha. Nah, lagi-lagi, let's say kalau kita mentok ngomongin modal misalnya, sekarang banyak banget permodalan-permodalan yang mau bantu gitu loh. Dan saya ngelihat teman-teman di private equity ataupun venture capital mulai masuk sektor-sektor yang real gitu. Jadi nggak usah takut nggak dapat modal. Ya tinggal gimana kita cara berkolaborasi, bukan networking-nya, berjejaring kan. Supaya kita tahu tuh aksesnya ada di mana saja. Nah, di HIPMI kita buka semua itu. Ada peluang untuk itu ya. Betul. Mungkin dari HIPMI bisa memfasilitasi pengusaha di Sumsel. Iya. Gimana sih menjaring private equity? Iya, betul. Untuk masuk ke sini kan. Iya, gitu. masuk ke sini atau langsung ke anggota HIPMI yang punya potensi. Betul. Kan nggak gampang juga kalau bagi orang yang awam ya, untuk mereka biasa usahanya real dari modal sendiri, modal orang tua gitu. Saya tuh ngeliat dengan ketemu dengan perajin-perajin songket di Palembang ya mereka kan begitu-begitu aja kan. Bagaimana kalau mereka sudah bisa bertahan hidup, karyanya dikenal di Indonesia maupun internasional tanpa adanya suntikan modal yang besar dari luar. Nah, saya ngelihat kalau ini kita coba buka kesempatannya, masuk capital baru ke Sumatera Selatan, sektornya ekonomi kreatif misalnya, boomnya seperti apa tuh perajin-perajin songket kita, dan juga kan kelasnya sudah desainer kan, bukan hanya songket tok gitu, enggak, sudah desainer gitu, dikombinasikan dengan kain-kain lain dan segala macam, dan itu dikenal seluruh Indonesia. Nah, menurut saya kalau ini kita concern dan kita coba kembangkan, harusnya bisa sangat-sangat luar biasa dan bisa memunculkan pengusaha-pengusaha muda baru di sektor itu
Nah, itu. Ini banyak sekali ide ya. Banyak tapi sekali. kita terbatas dan tapi bukan soal waktu saja. Hmm. Artinya teman-teman HIPMI baik ketum Siap. maupun anggota yang lain boleh kita terus gaungkan ya Gaungkan. potensi Betul. prospek untuk perekonomian atau dunia usaha di Sumatera Selatan. Dunia usaha di Sumatera Selatan, karena luas sekali kan. Tinggal kita pilih kita maunya yang mana, yang mau kita kerjakan. Ya. Jadi kita nggak hanya terfokus di beberapa sektor, kita multi sektor kok dan semua ada di sini. Kita mau lakukan apapun tuh bisa di Sumatera Selatan hari ini. Tinggal bagaimana teman-teman semua bisa brainstorming idea, bisa saling berjejaring, bisa saling berkolaborasi, saling menguatkan. Itu di organisasi ini, di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nanti akan disupport oleh Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Siap, terima kasih banyak. Dan anggota atau ketua-ketua daerah yang lain bisa mampir juga ke sini Betul. untuk kita diskusikan, sampaikan ke publik, ke pemerintahan, ke seluruh stakeholder apa yang menjadi concern bersama. Yes, betul, betul. Tapi sebelum saya tutup, Ya. saya mau ada semacam closing, apa sih ekspektasi HIPMI untuk anak-anak muda sekarang? Ya, Bisa langsung ke layar. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya lagi-lagi sampaikan mengajak teman-teman semua untuk bergabung di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di kabupaten kota masing-masing dan juga di Badan Pengurus Daerah HIPMI Sumatera Selatan untuk terus memberanikan diri dan semangat mencoba menjadi pengusaha muda. Karena saya melihat potensi Sumatera Selatan begitu luar biasa besarnya dan jangan sampai ini dinikmati oleh orang lain. Saya berharap teman-teman bisa melihat peluang ini dan bisa melihat opportunity ini, jangan sampai kita menyesal dan mau mencoba mulai berusaha dari yang paling kecil. Ya insya Allah kalau semangat dan pelan-pelan kita berjejaring, kita diskusi terus, kita berkolaborasi, kita bisa terus tumbuh sampai besar. Dan insya Allah hasil yang ada di Sumatera Selatan dan juga kaya Sumatera Selatan bisa bermanfaat untuk kita semua, teman-teman yang ada di Sumatera Selatan, dan juga kita bisa berkontribusi untuk Indonesia. Terima kasih. Gak kalah sama calon-calon kepala daerah. Oh iya, makanya jangan. Nanti aja. Ya, Mas Puri Andamas, ini keren kita obrolan. Mudah-mudahan kita akan bisa sambung lagi ke depan. Ya, terima kasih. Kolaborasi terus. Insya Allah. Terima kasih banyak kesempatannya untuk teman-teman Tribun Sumsel dan juga Sripo. Insya Allah kita terus berkomunikasi dan berkolaborasi. HIPMI dan juga teman-teman media bisa saling menguatkan dan juga menggaungkan semangat-semangat kewirausahaan di Sumatera Selatan dan juga Indonesia. Ya, Tribuners, sekian perbincangan kami, cukup menarik ya, dan semoga bisa menginspirasi anak-anak muda dan dunia usaha di Sumatera Selatan untuk terus semakin maju, semakin kuat. Sekian dari saya, Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Salam Tribun.